Oke, kita bahas dulu soal nomor 1. Anak ayam turun 10, mati 1 tinggal 9. Tuntut ilmu sungguh-sungguh supaya tak ketinggalan. Anak ayam turun 9, mati 1 tinggal 8. Ilmu boleh sedikit ketinggalan, tapi jangan sampai putus harapan. Anak ayam turun 8, mati 1 tinggal 7. Hidup harus penuh harapan, jadikan itu jalan yang dituju. Pasangan rima bait pertama pada pantun tersebut ialah, nah ini yang ini nih. Berarti yang 10 sama sungguh-sungguh, 9 sama ketinggalan. Berarti jawabannya yang C. 10 dan sungguh-sungguh, 9 dan ketinggalan. Pesan pantun tersebut yaitu kita harus menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh dan harapan demi masa depan. Gampang maksudnya itu, cara carinya sih agak gampang. Jadi kalian tinggal cari yang baris keempat, baris yang ketiga sama keempat. Ini kan ini sampiran. Terus ini isi. Jadi tinggal dibaca aja isinya. Dan jawabannya dapat kita B. Kita harus menuntut ilmu dengan kesungguhan dan harapan demi masa depan. Pantun tersebut termasuk jenis nasihat. Kalau nasihat itu kayak gini, umpamanya tuntutlah ilmu. Ya pokoknya yang berhubungan dengan nasihat. Kalau agama itu ya berhubungan dengan agama. Kalau pantun jenaka itu yang bercanda gitu, bercandaan. Nah, titik-titik putri duyung ingin bertemu. Muda-muda jangan sering berpesta. Titik-titik. Nah, kalau menurutku ini cari aja. Kalau mau di pilihan ganda, kalau nyari pilihan ganda itu gampang. Kalau mau nyari isian esai, aduh susah. Nah, larik yang sesuai dengan untuk melengkapi pantun tersebut ialah A. Berenang-berenang. Pokoknya kita cari yang lihat ininya, yang lihat belakangnya ini loh. Cari yang paling sesuai. Sama cari yang sesuai dengan tema yang sampirannya sama isinya. Berenang-berenang di laut mencari gurita. Putri duyung ingin bertemu. Muda-muda jangan sering berpesta-pesta, lebih berguna mencari ilmu. Ini juga bisa dicari dari ininya nih. Dari belakangnya ini loh. Dari rimanya. Kan AB-AB. Ada rima utuh juga tidak utuh. Nah, bait 1. Situ Gintung di daerah Ciputat. Tanggulnya jebol, airnya tumpah. Suatu saat kita akan menjadi mayat. Tunggu apa lagi untuk beribadah? Bait kedua. Mari kita pergi ke Uma. Ke Uma kita bersama-sama. Mari kita mulai bercanda agar hilang beban dan duka. Nah, perbedaan dari isi dari kedua pantun tersebut yaitu, kalau yang ini jelas pantun agama, soalnya ada kata-kata beribadah dan sebagainya. Terus yang ini kita bisa kira-kira aja. Mari kita mulai bercanda agar hilang beban dan duka. Jadi ya kita harus apa ya? Harus kayak move on lah dari duka gitu. Jadi pantun sukacita, kita lihat aja dari patokan itu dari pantun agamanya. Kalau aku sih gitu cara nyarinya. Oke, aku lanjutkan ya. Wahai Ananda mudah budiman, ibu bapak engkau peliharakan. Berlaku baik, berkata sopan, supaya dosamu diampuni Tuhan. Syair tersebut membahas nasihat untuk berperilaku baik terhadap orang tua. Nah, apabila banyak berlebih-lebihan suka, itu tanda hampir duka. Nah, ini masuk itu ke gurindam. Gurindam itu berasal dari India. Kalau syairnya itu berasal dari Persia, sedangkan pantun berasal dari Melayu. Ini aku ulang-ulang lagi. Berdasarkan gurindam tersebut, orang yang berbuat berlebih-lebihan akan, ini kita harus ngira-ngira aja sih, mendatangkan kesusahan hati. Kalau mau mengalami penderitaan, salah. Soalnya apa ya? Kalau umpamanya kita sebelum suka-suka, kalau umpamanya kita berlebih-lebihan suka, berarti kita belum mengalami penderitaan kan, terus menimbulkannya sendiri, salah, menimbulkan kesengsaraan. Cuman lebih benernya ke yang A sih, mendatangkan kesusahan hati. Jika anak Anda jadi besar, tutur dan kata janganlah kasar. Janganlah seperti orang sasar, banyak orang menaruh pusat. Tutur yang manis anak Anda tuturkan.
Perangai yang lembut anak Anda lakukan. Hati yang sabar anak Anda tetapkan. Perasaan orang anak Anda pikirkan. Ini syair. Tema dari syair di atas adalah berkata baik dan sopan. Ini masih sama pesan dalam kutipan syair tersebut, yaitu jadilah seorang anak yang dapat berbicara dengan baik, lemah, lembut, dan memikirkan perasaan orang lain. Jawabannya yang A. Jika hendak mengenal orang mulia, lihatlah kepada kelakuan dia. Gurindam tersebut berisi orang mulia dapat dilihat dari tingkah lakunya. Sebenarnya kalau mau puisi rakyat, jadi kalau mau nyari kayak maknanya itu kita harus lihat dari isinya. Isi dari puisi rakyat. Dari puisi pantun, gurindam, syair, dan lain-lain. Tunggu. Nah, jika hendak mengenal orang berilmu, bertanya dan belajar tiadalah jemu. Ciri kebahasaan yang melekat gurindam di atas adalah hubungan syarat. Jadi ya, gimana ya, kalau orang jadi kayak kita orang pintar, berarti kita harus maksudnya itu orang pintar pasti tekun gitu loh. Jadi ada hubungan syaratnya. Kalau orang orang pintar tapi nggak tekun, itu gimana tuh? Tunggu, aku izin buang ingus dulu. Aduh, masih kurang sehat. Semoga aja pas PTS udah sembuh. Jadi kalau kalimat imperatif salah. Berupa ungkapan, bukan ungkapan ini. Kalimat perandaian umpamanya seandainya orang itu berilmu, enggak. Kalau perandaian itu kayak seandainya, umpamanya gitu. Ungkapan bukan, berarti jawabannya yang D. Pantun, hendak mencangkul di pinggir ladang. Ada banyak semak berduri. Sebelum cari salahnya orang, lebih baik berkaca diri. Gurindam, lidah yang suka membenarkan dirinya daripada yang lain dapat kesalahannya. Nah, persamaan pantun gurindam tersebut ialah jumlah larik. Salah. Kalau jumlah larik itu salah. Kalau jumlah larik ini larik aja, lupa lagi. Larik itu yang mana? Larik itu kok nggak salah yang ini kayak baris gitu. Aku lupa. Terus kalau bunyi rima salah. Kalau ini AB, kalau gurindam itu AA. Struktur baris 1 dan 2 itu sampiran, baris ketiga dan 4 itu isi. Sedangkan kalau umpamanya gurindam, 2 barisnya itu isi. Kalau umpamanya persamaan pantunnya itu ya berarti jawabannya D, pesan. Itu kita itu nggak boleh mencari kesalahan orang. Dan harus sadar kayak apa ya, jangan mencari-cari kesalahan orang lah. Dan kayak apa ya, jangan mencari-cari kesalahan orang gitu sih singkatnya. Dan carilah kesalahan kepada diri kita sendiri. Nah, pantun 1. Senangis letak di timbangan. Permulut kumbang pagi-pagi. Menangis katak di kubangan, melihat belut terbang tinggi. Limau perut di tepi rawa, buah dilanting bentuk belum masak. Sakit perut sebab tertawa, lihat kucing duduk berbedak. Nah, perbandingan yang sesuai dengan pantun tersebut yaitu larik pertama pantun 1 di atas 9 suku kata. Ini kalian harus harus lihat soalnya dulu. 9 suku kata nih. Senangis, letak di timbangan 9. Terus yang satunya lagi lariknya itu keempat itu pantun kedua. Ini melihat kucing duduk berbedak. Nah, itu 10. Pantun 1 merupakan jenis pantun jenaka, pantun 2 merupakan pantun adat. Salah. Pantun 1 terdiri atas 4 larik, sedangkan pantun 2 terdiri atas 5 larik. Salah. Pantun 1 bersajak akhir ABAB, sedangkan pantun 2 bersajak AABB. Salah. Berarti jawabannya yang A.
Larik pertama pantun 1 terdiri atas 9 suku kata, sedangkan larik keempat pantun 2 terdiri atas 10 suku kata. Nah, wahai Ananda, peliharalah lidah. Janganlah suka berkata salah. Luruskan hati, elokkan tingkah. Jujur dan ikhlas, jangan berubah. Arti elokkan dalam kutipan syair tersebut ialah menjadi baik. Pergi ke pasar membeli nanas. Nanas dibuat minum seduh. Titik-titik agar orang tidak menjauh. Larik yang mengandung arti ungkapan pemarah untuk melengkapi isi pantun tersebut ialah, nah ini kita harus lihat itu dari ininya nih, dari rimanya nih, nanas, berarti yang ada as-asnya lah belakang. Yang pemarah berarti jadi orang jangan berdarah panas, mengurangi rasa tinggi hati dan tindas ini sombong. Terus kalau hilangkan dingin hati dan culas itu cuek. Maksudnya itu apa ya? Enggak pedulian lah. Harus rendah hati dan ikhlas, ini rendah hati dan ikhlas. Berarti jawabannya yang D. Kalau panas kalau pemarah itu berdarah panas gitu. Itu bahasa kiasan. Jangan sombong, jangan takabur, titik-titik. Banyaklah engkau bersyukur, iman di dada semakin subur. Nah, ini melengkapi syair. Jangan sombong, jangan takabur. Segala anugerah sudah diatur. Banyaklah engkau bersyukur, iman di dada semakin subur. Berarti jawabannya yang B. Kita bisa lihat dari ininya nih. Kalau dari rimanya berarti di antara B kalau enggak D. Kan ini kan yang berhubungan dengan sombong, jangan takabur. Segala anugerah sudah diatur. Kalau umpamanya berjuang agar hidup makmur itu kurang gitu. Kurang masuk gitu ke temanya. Kayak apa ya? Nggak sesuai dengan tema yang ada di baris pertama atau di larik pertama. Nah, larik yang tepat untuk melengkapi sampiran pantun rumpang tersebut ialah adik kecil bergigi ompong. Titik-titik, jangan jadi anak pembohong, segeralah lakukan taubat. Nah, berarti ini yang belakangnya itu aten. Adik kecil bergigi ompong. Kalau giginya habis dimakan ulat. Kalau umpamanya jadi anak yang berbakat salah. Berarti jawabannya yang B. Nah, nomor 18. 1. Jamu ditaruh di dalam nampan. 2. Tekunlah dalam menuntut ilmu. Hari Jumat ibu minum jamu. 4. Ilmu untuk bekal masa depan. Nah, urutan tepat agar menjadi pantun sesuai ciri-ciri pantun ialah berarti yang ini. Hari Jumat ibu minum jamu. Jamu ditaruh di dalam nampan. Tekunlah dalam menuntut ilmu. Ilmu untuk bekal masa depan. Berarti jawabannya yang C. 3124. Jernihnya air segar di hilir, mengalir jauh ke muara. Titik-titik menjadi pemaaf, lega rasanya. Larik yang tepat untuk melengkapi isi pantun tersebut yaitu, nah kan, jernih air segar di hilir, mengalir jauh ke muara. Titik-titik menjadi pemaaf, lega rasanya. Jangan biarkan dendam terukir. Ini aku itu awalnya tuh yang jawabnya yang B nih, cuman salah. Berarti kan ini apa ya? Kalau jadi pendendam itu enggak lega rasanya. Maksudnya itu enggak tentram, enggak damai gitu. Hidupnya enggak hidup itu sengsara, banyak pikiran. Jadi jawabannya yang D. Jangan biarkan dendam terukir, menjadi pemaaf, lega rasanya. Jadi harus cari tema yang sesuai gitu, yang sesuai dengan temanya untuk melengkapi kayak gini. Dengarlah wahai anak kanda, rajinlah belajar sepanjang masa. Ilmu tiada pernah habis dieja sebagai bekal sepanjang usia. Tema dalam kutipan syair tersebut ialah nasihat agar mencari ilmu untuk bekal hidup. Ya, sudah habis.